Bab 1910, apanya yang adil? Jenderal Yanuar, kalau begini terus dia bisa mati. Aji melangkah maju, lalu berkata pada Yanuar sambil mengerutkan keningnya. Lebih baik mati di tangan orang sendiri daripada disiksa dan dianiaya sampai mati oleh musuh di medan perang. Yanuar bergeming dan menjawab sambil mendengus dingin. Melihat situasinya sekarang, hanya masalah waktu saja sampai Valentino kalah. Bahkan sepertinya Valentino tidak akan bisa bertahan lagi barang semenit dalam serangan beruntun seperti hujan ini. Aji menggertakkan giginya sambil menatap Reza. Reza melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Aji untuk tidak bicara lagi. Aku punya harapan tinggi pada orang berbakat sepertinya. Kalau dia ternyata kalah seperti ini, aku yang buta. Reza berujar dengan santai. Tatapannya sangat tegas dan yakin. Saat ini, Valentino sudah berada di ambang kekalahan. Namun, Reza masih terus mendesaknya. Kalian yang akan kalah! Tiba-tiba, terdengar teriakan yang menggelegar di tengah pertempuran. Valentino yang sudah sedari tadi menunggu kesempatan, akhirnya meledak. Kemudian, Valentino menurunkan lengan yang melindungi kepalanya, membiarkan tinju puluhan prajurit di sekitarnya memukulnya. Puluhan prajurit itu pada awalnya tertegun, tapi langsung melangkah maju dan siap menghajar Valentino. Namun, pada saat ini, tubuh Valentino tiba-tiba melesak jauh ke tanah. Serangan puluhan orang itu pun hanya memukul udara kosong, tubuh mereka juga jadi tidak seimbang. Valentino tiba-tiba berjongkok, menopang tanah dengan kedua tangannya dan melayangkan kakinya dengan ganas. Haf! Sapuan kaki ini membawa momentum yang kuat sehingga sulit diadang. Duak! 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 Valentino berubah seperti kompas. Tubuhnya sebagai pusat dan kaki kanannya yang terentang seperti jarum kompas yang berputar 360 derajat. Ah! Sial! Hik! Kakinya sekeras baja. Cepat bantu aku! Dalam sekejap, puluhan prajurit yang berada di sekitar Valentino disapu oleh tendangan Valentino, lalu 20 orang itu tumbang begitu saja. Karena serangan mereka sebelumnya meleset, tubuh mereka jadi tidak stabil. Ditambah lagi Valentino menghajar kaki mereka, mereka pun langsung kehilangan keseimbangan dan terjungkal. Karena posisi puluhan prajurit ini terlalu berdempetan, satu serangan Valentino di saat mereka lengah langsung menumbangkan segerombol orang itu. Dalam hati mereka tahu bahwa mereka pasti akan kalah kalau jatuh. Maka dari itu, mereka pun secara spontan langsung menarik orang-orang di sekitar. Hal ini adalah naluri manusia. Akibatnya, dalam keadaan seperti itu, banyak prajurit mengalami kecelakaan. Mereka terseret jatuh oleh orang-orang di sekitar mereka. Dalam waktu kurang dari 30 detik, lebih dari 30 orang pun jatuh. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Yanuar, orang-orang yang kalah hanya bisa mundur. Valentino bangkit berdiri perlahan, napasnya memburu dan raut wajahnya terlihat mengejek. Di sekitarnya, ada lebih dari 30 prajurit yang terduduk dalam kekacauan. Prajurit yang masih berdiri kurang dari 30 orang. Glek! Para penonton terkejut, mereka semua terengah-engah. Terutama 30 prajurit yang entah bagaimana tumbang itu. Mereka menatap Valentino dengan sangat ketakutan. Orang macam apa ini? Bagaimana mungkin tubuhnya yang tampaknya kurus memiliki kekuatan yang begitu kuat? Gila! Kak Valentino sangat hebat!
Chris yang tengkurap di tanah pun mendongak dan berseru. Yanuar menatap adegan itu dengan mata terbelalak dan terdiam selama hampir setengah menit sebelum dia tiba-tiba berteriak. Tidak masuk hitungan. Orang yang jatuh kali ini tidak termasuk. Valentino, kamu sengaja bersikap lemah supaya semua orang berkumpul di sekelilingmu, lalu kamu mengambil kesempatan untuk bertindak curang. Ini bukan tindakan seorang pahlawan. Ini tidak termasuk. Yanuar begitu marah sampai mengentakkan kakinya. Kenapa tidak termasuk? Valentino menoleh dan bertanya dengan santai. Kamu curang. Tentu saja tidak termasuk. Yanuar menyahut dengan kesal. Valentino menggeleng pelan, lalu tersenyum menyindir sambil berkata, meski aku belum pernah berada di medan perang, aku tahu bahwa kita boleh menggunakan trik dalam peperangan. Aku mau tanya, waktu di medan perang, apa kamu selalu berhadapan dengan musuh tanpa taktik sedikit pun? Setelah berkata demikian, Valentino menutup mulutnya rapat-rapat dan menunggu jawaban Yanuar. Kamu! Kamu! Yanuar terdiam dengan perkataan Valentino. Yanuar ingin membantah, tapi tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk membantah. Sebagai prajurit, sudah seharusnya bertindak dengan trik. Langkah Valentino sudah cukup menunjukkan kecerdasannya. Kenapa yang tadi tidak masuk hitungan? Tadi Jenderal Yanuar bilang Valentino adalah orang yang sembrono. Sekarang setelah dia menggunakan caranya sendiri, kamu bilang dia curang. Bukankah kamu terlalu keterlaluan? Reza menyahut pelan sambil menatap Yanuar. Satu kalimat ini membuat wajah Yanuar yang awalnya sudah kemerahan makin bersemu merah. Reza cukup menghargai langkah Valentino. Di medan perang memang merupakan hal baik untuk bertindak dengan berani. Namun, mereka juga harus bisa berimprovisasi. Kalau jelas-jelas ada peluang bagus untuk menangkap musuh dengan usaha kecil, kenapa harus bersusah payah untuk menangkap musuh? Kalau bukan orang bodoh, apa namanya? Sejak zaman kuno, pemenanglah yang akan menjadi raja. Selama pada akhirnya bisa mencapai kemenangan, tidak ada yang akan membahas proses seperti apa yang dilakukan untuk menggapai kemenangan itu. Tapi ini bukan medan perang sungguhan. Valentino itu curang, ini tidak adil. Yanuar menahan diri untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengatakan kalimat ini. Jadi, adil kalau 100 orang menyerang Valentino bersama-sama. Reza langsung bertanya balik. Sekarang, Yanuar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kalian semua mundur. Setelah terdiam selama beberapa detik, Yanuar memerintahkan 30 prajurit yang sudah jatuh untuk mundur. Mereka semua mengangguk kecil, lalu berdiri dan berjalan ke tempat para prajurit lain yang sudah kalah. Bahkan meski hanya ada 30 orang yang tersisa, jangan pikir kamu bisa lolos begitu saja. Semuanya, serang! Tujuan utamanya adalah menjatuhkannya. Yanuar langsung memerintahkan mereka yang tersisa sambil mengentakkan kakinya. 30 prajurit elite yang tersisa ragu sejenak, lalu bergegas menyerang Valentino dengan ganas. Valentino menarik napas dalam-dalam. Dia tidak takut dan menyambut segerombolan orang yang menyerangnya. Kali ini, Valentino tidak lagi dikelilingi seperti tadi. Sebaliknya, dia yang terus menyerang musuh. Cukup sekali saja menggunakan trik semacam itu. Hai MPH! Aku mau lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di depan kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun tidak akan berpengaruh sama sekali. Yanuar mendengus dingin sambil menatap gerombolan orang yang bertarung dengan memicingkan matanya. 30 prajurit elite yang ganas itu sekali lagi meledakkan serangan tajam pada Valentino. Di sisi lain, Valentino tetap terlihat tenang. Dia menyambut setiap serangan sambil mengatur napasnya. Glek! Valentino mendapat kesempatan yang tepat dan tiba-tiba melemparkan seorang prajurit di atas bahunya. Brak! Prajurit kekar yang beratnya 80 kg itu langsung Valentino lempar ke udara dan menghantam prajurit lain kuat-kuat. Kedua prajurit itu pun jatuh ke tanah dengan bunyi yang keras. Bab 1911,
mengalahkan 100 orang. Satu mengenai bahu. Jadi, sekali mendayung, 2-3 pulau pun terlampaui. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino melangkah maju lagi. Semua orang bertempur dengan sengit dan suasana medan perang menjadi intens. Pada saat ini, Yanuar dan yang lainnya sudah tidak terlihat meremehkan, tapi serius. Mereka dapat melihat dengan jelas kalau energi Valentino sudah habis. Tubuhnya bahkan gemetar. Namun, Valentino seperti manusia besi dan tetap berdiri. Sebaliknya, satu persatu musuh di sekitar Valentino jatuh ke tanah. Awalnya, Yanuar sangat percaya diri. Namun saat ini, kepercayaan dirinya berangsur-angsur menghilang. Dia menjadi sangat serius. Setelah itu, ekspresi seriusnya berubah menjadi kaget. Pada akhirnya, raut wajahnya menjadi sangat masam. Setiap kali satu prajurit elite jatuh, raut wajah Yanuar akan terlihat lebih masam. Namun, tidak peduli bagaimana raut wajahnya berubah, dia tidak bisa menghentikan para prajurit elite itu jatuh. 1, 3, 5, 10 orang. Musuh di sekitar Valentino makin berkurang, sedangkan jumlah prajurit yang kalah bertambah. Pada akhirnya, orang-orang di sekitar Valentino berkurang menjadi tinggal 10 orang. Raut wajah Yanuar pun terlihat amat masam. Fu! 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 Dada Valentino naik turun dengan cepat. Dia terus menarik napas. Tubuhnya memiliki banyak memar dan luka. Pakaiannya bahkan sudah robek. Namun, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah jatuh. Selama Valentino tidak jatuh, dia tidak kalah. Valentino perlahan-lahan mengembuskan napas. Kemudian, sebuah adegan dari masa lalu muncul di benaknya. Dia telah berjanji pada Angel ketika dia kembali dari perbatasan. Dia akan membawa pulang pangkat, lalu melindungi Angel dan anak mereka selamanya. Valentino juga berkata, dia ingin anak mereka dapat memberitahu teman-teman mereka dengan bangga kalau ayah mereka adalah Valentino, sang pahlawan yang hebat. Jadi, karena Yanuar ingin mencabut pangkatnya, Valentino pasti tidak akan membiarkannya. Valentino yang berada di lapangan mengejutkan semua orang. Jangankan Yanuar dan yang lainnya, bahkan Reza yang telah mengalami berbagai hal juga sedang membelalakan matanya dan jantungnya berdetak dengan cepat. Meskipun dia yakin kalau Valentino tidak akan mengecewakannya, betapa mengejutkan saat dia menyaksikan Valentino mengalahkan 100 orang sendirian. 100 orang. Itu ada 100 orang. Setelah beberapa menit, 100 orang itu telah dikalahkan Valentino. Apalagi para prajurit ini adalah anggota cadangan pasukan khusus Taring Serigala. Mereka semua adalah prajurit elite. Yanuar dan yang lainnya terdiam. Pada saat ini, mereka tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan perasaan mereka. Hu! Valentino mengembuskan napas panjang. Dia mengepalkan telapak tangannya, kemudian berlari lagi. Bam! Bruk! Bam! Bruk! Meskipun saat ini Valentino sudah lelah, dia malah mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia mengayunkan tinjunya, satu orang pasti jatuh. Setelah beberapa tinju dan tendangan, tinggal satu musuh di lapangan. Valentino terengah-engah, tapi dia masih berdiri dengan tegak. Bruk! Valentino berteriak dengan kuat. Aura membunuh yang menyeramkan menyebar. Wahuk! Prajurit itu langsung jatuh dan tidak ingin melawan lagi. Mereka yang telah terpilih sebagai anggota cadangan pasukan khusus Taring Serigala tidak sebanding dengan orang biasa dalam hal kekuatan tempur, karakter dan ketenangan. Namun, saat ini, mereka takut pada taktik kasar Valentino. Mereka tidak lemah. Namun, Valentino yang terlalu kuat. Pada saat ini, 128 orang sudah dikalahkan. Tinggal Valentino sendirian berdiri dengan bangga di lapangan. Valentino seperti pahlawan dunia yang tidak pernah gentar. Dia adalah dewa perang. Es! Suara terengah-engah terus terdengar.
Valentino telah mengalahkan 100 orang, kemudian 100 orang lagi. 128 prajurit elite dikalahkan oleh Valentino sendirian. Betapa kuatnya Valentino. Yanuar menatap dengan mata terbelalak, raut wajahnya juga tampak terkejut. Dia telah menjadi prajurit selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Hari ini, dia telah melihatnya. Pada pertandingan seorang melawan ratusan orang, pada akhirnya satu orang itu masih bisa berdiri di lapangan. Bisa sekuat ini? Semua orang pun menatap Valentino dengan hormat. Itu termasuk para prajurit elite yang telah dikalahkan Valentino. Mereka juga merasa kagum pada Valentino. Pikiran prajurit berdarah besi sangat sederhana. Jika kamu lemah, maka kamu adalah pecundang. Namun, kalau kamu kuat dan bisa mengalahkan kami, maka kami akan mematuhimu. Sekarang, orang-orang ini sudah sepenuhnya diyakinkan. Jenderal Yanuar, apa yang harus kamu katakan sekarang? Reza menghela napas. Sambil menekan kegembiraan di hatinya, dia berbalik untuk melihat Yanuar. Ini hanya karena para prajurit elite tidak menggunakan senjata mereka. Kalau mereka menggunakan senjata, dia mungkin akan mati. Yanuar menggertakkan giginya dengan kesal. Sebenarnya, dia hanya sedang bersikap keras kepala. Kalau dia punya pedang, waktu pertempuran mungkin berkurang 10 menit. Apa kamu percaya? Reza mendengus, dia juga merasa agak kesal. Ucapan Reza langsung membuat Yanuar terdiam. Yanuar tidak bodoh. Tentu saja dia bisa menebaknya. Jika Valentino benar-benar menggunakan pedangnya, dengan taktik dan kecepatannya, dia pasti bisa mengalahkan 100 prajurit elite itu jauh lebih mudah. Yanuar bisa mengerti, tapi dia tidak mau mengakui keunggulan Valentino dengan mudah. Namun, mau dia mengakuinya atau tidak, Valentino sudah berhasil. Kalau Yanuar berkata kemarin ketika Valentino berhasil mengalahkan 100 orang di depan pintu rumah keluarga Yoanda bukanlah apa-apa, maka hari ini tentu tidak ada yang akan berani melupakan prestasinya, yaitu Valentino menang bertarung melawan 100 orang pasukan khusus taring serigala elite. Pertempuran ini harus menjadi terkenal. Pertempuran ini sangat luar biasa. Yanuar melangkah maju, lalu menggertakkan giginya sambil berkata, Valentino, aku mengakui kekuatan tempurmu. Kamu menang. Walaupun Yanuar tidak rela, dia tetap harus mengakui Valentino. Setidaknya, Yanuar sendiri pasti tidak akan bisa mencapai prestasi seperti itu. Aji dan pria paruh baya lainnya juga kagum. Sorot mata mereka penuh dengan rasa hormat. Reza melangkah maju, lalu mengumumkan. Tidak ada yang bisa menghentikan keberanian Valentino. Dia adalah orang pertama dalam 1 abad ini yang bisa mengalahkan 100 orang. Pertempuran ini sangat luar biasa. Valentino pun telah mendapatkan julukan Dewa Perang. Dewa Perang! Dewa Perang! Dewa Perang Valentino! Dewa Perang Valentino! Dalam sekejap, 128 prajurit elite itu berteriak dengan serempak. Mereka sudah merasa yakin. Mereka juga sangat mengagumi Valentino. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan 100 orang seperti Valentino. Jadi, dia akan dinobatkan sebagai Dewa Perang. Setiap generasi akan muncul orang berbakat baru di dunia ini dan setiap orang itu akan menguasai wilayah sendiri selama bertahun-tahun yang akan datang. Terlepas dari masa lalu, terlepas dari masa depan. Namun, sekarang adalah era Valentino. Setelah Valentino menjadi Dewa Perang, tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Saat ini, Valentino adalah Letnan 2. Setelah pertempuran ini, aku akan menaikkan pangkatnya menjadi kapten. Reza berbicara lagi dan menaikkan pangkat Valentino. Dalam 1 hari, pangkat Valentino langsung naik 2 tingkat dan menjadi kapten. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 191 2 Januari Gan. Hanaga yang merupakan kebanggaan para prajurit saja harus berjuang selama beberapa tahun dan melakukan banyak perbuatan berjasa dulu sebelum dia dapat menjadi perwira bintang 3. Akan tetapi,
pencapaian Valentino serta kecepatan kenaikan pangkatnya telah melampaui Hanaga. Namun, kali ini tidak ada yang membantah. Tidak ada yang bisa menghapuskan kehormatan Valentino yang telah mengalahkan 100 orang dengan mulia. Siapapun yang berani akan mereka hancurkan. Terima kasih, Pak Reza. Valentino berdiri tegak, lalu memberi hormat dengan tampang serius. Valentino, harapan negara Nagon ada di tanganmu. Saat kamu kembali, aku pasti akan membersihkan catatan kepolisianmu dan memberimu penghargaan. Reza menghadap Valentino, kemudian membungkuk kepadanya. Valentino baru saja hendak berbicara, tapi kemudian tubuhnya menjadi lemas sehingga dia jatuh terduduk di tanah. Reza memerintah. Panggil dokter militer agar mereka bertiga bisa dirawat. Aku memberikan persetujuan khusus untuk boleh menggunakan obat berharga apapun demi memastikan mereka bertiga pulih secepat mungkin. Kemudian, mereka akan berjuang di perbatasan untuk negara Nagon. Setelah itu, Aji mengutus orang untuk memapah Valentino dan yang lainnya ke ruang medis. Reza melirik Yanuar, kemudian berkata, Yanuar, kamu unggul dalam segala hal. Tapi, kekurangan terbesarmu adalah kamu tidak mau mengakui keunggulan orang lain. Setelah itu, Reza masuk ke kantornya. Yanuar bergeming selama beberapa detik dengan wajah memerah. Hai MPH! Hanya karena dia memiliki kekuatan tempur yang kuat bukan berarti dia bisa memimpin pasukan dan memenangkan pertempuran. Kekuatan tempur seseorang yang kuat hanya bisa digunakan untuk melindungi diri sendiri. Apakah dia benar-benar hebat atau tidak baru bisa diketahui setelah dia berada di perbatasan? Yanuar mendengus, kemudian pergi bersama yang lainnya. Waktu berlalu dalam sekejap mata. 2 hari telah berlalu sejak pertempuran Valentino malam itu. Valentino dan yang lainnya sudah beristirahat selama 2 hari. Ini juga permintaan khusus Reza. Dia tidak bisa memberi banyak kepada Valentino. Dia hanya bisa memberikan mereka kesehatan terbaik sebelum menghadapi pertempuran berikutnya. Oleh karena itu, meskipun Valentino telah pulih, dia masih beristirahat untuk sehari. Malam ini, Valentino dan yang lainnya akan meninggalkan kota makmur, lalu menuju ke wilayah selatan untuk memulai perjalanan perang mereka. Pada sore hari, Valentino menyempatkan diri untuk menghubungi Angel. Nada dering baru berbunyi sedetik, tapi Angel sudah mengangkat telepon. Di ujung telepon, Angel bertanya dengan nada gugup dan penuh harap. Valentino, di mana kamu? Apa kamu sudah kembali? Valentino menggosok ujung hidungnya dan tersenyum lembut. Valentino memaksakan seolah senyuman, kemudian pura-pura menjelaskan dengan tenang. Belum, urusanku belum selesai. Mungkin beberapa hari lagi sebelum aku bisa kembali. Angel terdiam untuk beberapa detik, kemudian akhirnya dia mengangguk sambil berkata, Baiklah. Valentino menghela napas dalam hati, lalu dia berkata, Angel, aku mungkin. Setelah itu, Valentino berhenti sebentar. Reza berkata kali ini ketika Valentino pergi ke perbatasan, dia mungkin harus disalahkan. Namun, hal ini sangat rahasia dan penting. Valentino tidak boleh menjelaskannya kepada siapapun. Sekarang Valentino adalah kapten, jadi dia harus mematuhi perintah. Oleh karena itu, Valentino bahkan tidak boleh asal bicara kepada Angel. Angel tercengang, lalu berkata, Mungkin apa? Valentino, jangan menakutiku. Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin memberitahumu kalau aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah kepada dunia dan sahabatku. Jadi kalau suatu hari aku dituduh oleh seluruh dunia, kamu harus mempercayaiku. Suatu hari, aku akan memberikan penjelasan pada dunia ini. Ketika Valentino berbicara, dia berusaha menenangkan dirinya. Angel sepertinya mengerti kata-kata Valentino, tapi dia juga sepertinya sama sekali tidak paham. Namun, pada akhirnya Angel mengangguk. Valentino, aku percaya padamu. Anak-anak kita dan aku akan selalu menjadi sandaran terkuatmu. Nada Angel terdengar sangat tegas dan serius. Bagus, bagus.
Valentino mengangguk, lalu dia berpamitan pada Angel sebelum mengakhiri panggilan. Selama ini, Valentino selalu bertindak demi orang-orang di sekitarnya. Dalam beberapa kasus, Valentino melanggar hukum juga karena orang lain mencari masalah dengannya dulu. Jadi Valentino melawan. Sekarang, dia harus menanggung kesalahan besar, tapi dia tidak boleh menjelaskannya. Valentino sudah sangat senang karena Angel tetap akan mempercayainya. Pukul 8 malam. Valentino beserta yang lainnya sudah pulih dan bersiap-siap untuk pergi. Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti kota makmur seakan-akan ia ingin menelan ibu kota tersebut. Reza, Aji, 4 jenderal, 2 komandan, serta 300 prajurit elite sedang berdiri tegak. Di depan mereka, Valentino dan yang lainnya berdiri jauh dari Reza dan yang lainnya. Di belakang ketiga orang itu terdapat 3 mobil yang sedang menunggu. Reza telah mengutus 2 mobil prajurit untuk mengawal Valentino dan yang lainnya ke perbatasan. Ini adalah terakhir kalinya Reza bisa melindungi mereka bertiga. Begitu mereka bertiga tiba di perbatasan, nyawa mereka tergantung pada mereka sendiri. Reza melangkah maju, lalu bertanya pada ketiga orang itu. Valentino, Chris, Mario, apa kalian bertiga sudah siap? Valentino, Chris dan Mario menjawab dengan serempak. Sudah. Reza menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya. Kali ini, kenapa kalian pergi? Dengan sorot mata yang serius, Valentino, Chris dan Mario menjawab dengan serempak. Karena ada musuh yang telah menyinggung negara Nagon, jadi mereka harus dihukum. Reza menarik napas dalam-dalam lagi, kemudian dia berseru. Baiklah, kalian sudah boleh berangkat. Selamat tinggal, Kapten Valentino. Drap, drap, drap. 300 prajurit elite itu mengangkat senjata mereka ke langit dengan serempak, kemudian mereka menarik pelatuknya. Setelah suara tembakan itu, Valentino dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Semua orang menatap ketiga orang itu dengan mata kusyuk. Tubuh Reza gemetar dan matanya merah. Dia mengira dia telah terbiasa dengan kematian karena dia sudah mengalami berbagai hal, jadi dia tidak akan mudah merasa terharu lagi. Namun saat ini, Reza si gubernur militer yang hebat malah meneteskan air mata. Negara Nagon memiliki banyak prajurit kuat. Saat ini, negara Nagon memiliki jutaan prajurit. Namun saat ini, Reza harus meletakkan semua beban ini pada seorang pemuda berusia 20-an. Reza merasa bersalah, terharu dan campur aduk. Kapten Valentino, aku akan menunggu kemenanganmu di sini. Ucap Reza, kemudian dia membungkuk ke arah mobil Valentino dan yang lainnya. Wush, wush, wush. Aji, 4 jenderal dan 2 kapten itu juga membungkuk 90 derajat. Dalam etiket militer, memberi hormat sudah merupakan etiket tertinggi. Namun, Reza ingin menggunakan cara ini untuk mengungkapkan rasa hormatnya pada Valentino. 300 prajurit elite itu dibagi menjadi 2 baris, kemudian mereka berdiri dengan tegak sambil memberi hormat. Bram, Bram. Mesin ketiga mobil itu pun menyala. Di bawah langit malam yang gelap, mereka melaju ke kejauhan. Angin malam berembus sehingga dedaunan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Angin berdesir dan cuaca pun menjadi dingin. Setelah orang-orang kuat ini berperang, kapan mereka akan kembali? Reza menegakkan punggungnya, kemudian menatap mobil Valentino yang melaju pergi. Negara Nagon memiliki sejarah selama 5.000 tahun yang naik turun. Ada banyak sekali prajurit yang telah meninggal sebelum tugu perbatasan dibangun. Ada prajurit terhebat yang telah menjaga negaranya selama ribuan tahun dengan kematian 1 orang. Awalnya, Tommy hanya orang biasa. Tapi sekarang, dia membawa harapan besar kita dan menjadi prajurit. Pada perang kali ini, orangnya pasti akan menutupi 1 dunia. Reza berbicara sambil menatap langit malam. Dia seakan-akan telah melihat 1 bintang yang sangat menyilaukan. Bintang yang menyilaukan itu pasti akan menerangi bumi, menghalau kegelapan dan mengguncang perbatasan. Saat Valentino kembali dengan kemenangan.
Itu adalah ketika kabut menghilang dan dunia sudah pulih. Bab 1913, Jalan yang diblokir. Malam menjadi makin gelap. Kota makmur dan tempat-tempat tinggal lain masih memiliki lampu untuk menerangi mereka. Namun, di pinggiran kota dan tempat-tempat terpencil sangatlah gelap. Di kegelapan ini, bahkan bulan di langit sudah tidak terlihat. Angin malam berdesir dan cuaca terasa dingin. 3 mobil sederhana itu melaju melewati jalan terpencil dengan cepat. Valentino duduk di kursi belakang dan melihat kegelapan di luar jendela. Dalam kegelapan ini, rasanya seperti ada banyak binatang buas yang sedang bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Selama Valentino dan yang lainnya menunjukkan sedikit kelemahan, binatang buas itu akan langsung menerkam mereka. Oleh karena itu, Valentino tanpa sadar merasa tegang. Mobil melaju makin cepat. Dalam sekejap, mereka sudah mencapai pintu keluar kota makmur. Dengan izin khusus Reza, tentu saja tidak ada yang berani menghentikan mereka. Valentino menoleh ke prajurit yang sedang mengemudi, kemudian bertanya, "Butuh berapa lama untuk kita sampai ke wilayah selatan?" Prajurit yang sedang mengemudi itu buru-buru mengangguk, lalu menjawab dengan hormat. "Kapten Valentino, jarak dari kota makmur ke wilayah selatan sekitar 3.000 kilometer. Kalau kita mengemudi dengan cepat, seharusnya kita bisa tiba dalam 30 jam. Valentino mengerutkan keningnya sambil berpikir, tidak boleh, itu terlalu lama. Menurut rencana Reza, agar tidak diketahui orang lain, dia mengirim beberapa prajurit ini untuk mengawal Valentino dan yang lainnya sampai ke wilayah selatan. Namun, Valentino belum pernah keluar negeri. Jadi, dia tidak pernah menyangka kalau jaraknya sangat jauh. Dia tidak mau membuang waktunya di jalan. "Putar!" ucap Valentino, tapi kemudian dia segera diam. Mereka pasti tidak bisa kembali ke kota makmur lagi. Sudah tidak ada jalan kembali, Valentino juga harus menyelesaikan misinya. Hal macam ini tidak beruntung. Lalu, Reza sudah mengatakan dengan jelas kalau Valentino harus bersembunyi, jadi Valentino tidak bisa kembali. Valentino berpikir sejenak, kemudian langsung berkata, "Pergi ke bandara terdekat di luar kota makmur. Kami akan terbang ke sana." Chris dan Mario yang juga berada di dalam mobil tentu saja tidak keberatan. Semuanya tergantung pada Valentino. Namun, prajurit yang mengemudikan mobil itu bimbang. Bagaimanapun juga, dia diperintahkan oleh Reza untuk melindungi Valentino dan yang lainnya. Jika Valentino mengubah rencananya, prajurit itu akan kesulitan memberikan penjelasan kepada Reza kalau terjadi sesuatu. "Kapten Valentino, lebih baik kami mengantarmu. 30 jam tidak lama. Kita punya cukup makanan dan air." Prajurit yang sedang mengemudi itu ragu selama beberapa detik, tapi akhirnya dia menolak Valentino dengan sopan. Valentino mengernyit dan berkata, "Kamu takut kami akan kabur, ya?" Prajurit itu buru-buru menjelaskan. "Kapten Valentino, bukan itu maksud saya." Valentino menghela napas, kemudian menatap Chris. Valentino tampak pasrah. Mungkin mereka benar-benar takut Valentino akan melarikan diri. Lagi pula, di medan perang, desertir bukanlah hal yang aneh. Prajurit yang mengemudi itu ragu sejenak, tapi akhirnya dia inisiatif bertanya, "Kapten Valentino, bagaimana kalau saya menelepon Pak Reza untuk menanyakan pendapatnya?" "Tidak perlu. Kamu mengemudi saja." Valentino melambaikan tangannya, lalu dia bersandar untuk beristirahat. Namun, saat ini, kecepatan mobil tiba-tiba melambat. Prajurit yang mengemudi itu langsung menjadi waspada. Dia pun mengambil walkie-talkie lalu bertanya, "Mobil yang di depan, ada apa?" Suara seseorang yang tenang terdengar dari walkie-talkie tersebut. "Tetap waspada dan memperlambat laju mobil. Pemantauan radar, kendaraan tak dikenal berkumpul dalam jarak 300 meter di depan." Prajurit yang sedang mengemudi itu segera bertanya, "Apa kita perlu mengubah rute?" "Tidak perlu. Mari kita lihat situasinya dulu. Lindungi Kapten Valentino."
Jawab orang itu dari walkie-talkie lagi. Baik, baik. Dua prajurit yang bertugas menyetir itu perlahan-lahan menginjak rem untuk mengurangi kecepatan laju mobil. Mobil di depan kembali melaju dengan kencang untuk memberi jarak pada dirinya dengan mobil di mana Valentino berada. Wush! Dalam sekejap, beberapa lampu yang di kejauhan tiba-tiba menyala. Setiap lampu itu sangat silau sehingga pengemudi mobil di depan menyipitkan matanya. Sedangkan pemuda yang duduk di kursi penumpang segera mengenakan kacamata khusus untuk melihat ke depan. Pemuda itu meletakkan senapan mesin ringannya, lalu mengambil walkie-talkie dan berkata, "Untuk sementara, simpan senjata kalian. Mereka dari ketentaraan." Ketika melihat orang yang sedang berdiri di depan itu melambai-lambai, prajurit itu ragu sejenak. Namun akhirnya, dia memperlambat laju mobil, kemudian berhenti di pinggir jalan. Drap, drap, drap. Setelah itu, lebih dari 100 prajurit berpakaian hitam melangkah maju dengan serempak sambil memegang senjata api, kemudian mengelilingi mobil. Prajurit yang sedang mengemudi itu segera memberitahu pangkatnya, lalu bertanya, "Kalian dari pasukan mana? Mana menantuku? Aku ingin bicara dengannya." Tanpa menunggu para prajurit ini menjawab, seorang pria paruh baya melangkah keluar. Saat melihat pria paruh-baya itu, wajah para prajurit di dalam mobil langsung memucat. Kemudian, mereka buru-buru keluar dari mobil. "Jenderal Hanaga!" 5 prajurit yang ada di dalam mobil berdiri tegak dan memberi hormat pada pria paruh-baya itu. Pria paruh-baya itu adalah Hanaga. Hanaga melambaikan tangannya, kemudian mengernyit sambil bertanya, "Di mana menantuku?" Seorang prajurit segera menjawab, "Jenderal Hanaga, Kapten Valentino ada di belakang. Sebentar lagi Kapten akan tiba." "Wah, anak itu sudah naik pangkat menjadi Kapten. Hebat, hebat," kata Hanaga sambil tersenyum dengan gembira. Lamerto tercengang ketika dia mendengar itu. Lalu, wajahnya langsung memerah. Meskipun sekarang dia adalah perwira, berapa tahun yang dia perlukan di ketentaraan untuk mencapai prestasinya saat ini? Namun, Valentino, seorang pemuda berusia 20-an, langsung dipromosikan ke pangkat kapten setelah hanya beberapa hari. Lamerto benar-benar malu. Sepertinya masa depan Valentino juga akan meningkat dengan cepat. Saat itu, Valentino juga akan melampaui Lamerto. "Bram, Bram!" 2 mobil di belakang juga melaju dengan kencang. "Ayah!" Valentino segera membuka pintu, kemudian turun dari mobil. Lalu, dia mendatangi Hanaga dan menyapanya. Hanaga menghela napas, kemudian sengaja berkata dengan nada kesal, "Menurut peraturan di ketentaraan, kamu harus memberi hormat saat melihatku." Valentino menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka terikat oleh hal-hal ini, jadi dia tidak akan melakukannya jika bisa. "Ayo, mari kita bicara di sana," kata Hanaga sambil mengeluarkan sebatang rokok. Lalu, dia mengajak Valentino ke samping. Valentino mengangguk dan tidak menolak. Dia pun mengikuti Hanaga. Dia tidak menyangka kalau Hanaga akan menunggunya di tempat ini. Namun, setelah dipikir-pikir, ini juga bukan hal yang aneh. Meskipun Hanaga tidak berada di tempat Reza, tidak sulit untuk mengetahui kapan Valentino akan berangkat. Valentino dan Hanaga pergi, sementara yang lainnya berdiri di tempat dan menunggu. Bahkan Lamerto tetap berdiri di tempatnya. Hanaga bersama Valentino berjalan sejauh 20 meter sebelum berhenti. Lalu, Hanaga bertanya, "Apa kamu benar-benar sudah yakin dengan keputusanmu?" Valentino mengangguk, mengisap rokoknya lalu berkata, "Sudah." Hanaga pun menganggukkan kepalanya, lalu berkata, "Baiklah, apa kamu perlu bantuanku? Pak Reza sudah mengatur semuanya untukku. Kali ini, kami juga tidak boleh berhubungan dengan orang negara kita sendiri. Jadi, sebenarnya ayah tidak perlu melakukan apa-apa." Bab 1914, Jalan Keluar.
Valentino menggelengkan kepalanya, kemudian menjelaskan. Tapi, aku meminjam sejumlah senjata modern sebagai keamanan untuk kota Neo dari Pak Reza. Kamu pasti orang pertama yang berani meminjam senjata dari Pak Reza. Kalau itu orang lain, dia pasti tidak akan berani mengungkitnya. Kata Hanaga sambil tertawa. Valentino menggaruk kepalanya dan berkata, Demi keamanan kota Neo, aku hanya bisa meminta dengan muka tebal. Hanaga tercengang, kemudian berkata sambil tersenyum. Aku rasa Pak Reza tidak usah berharap untuk mendapatkan kembali senjatanya. Valentino juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu, dia berkata, Kenapa aku harus mengembalikan barang-barang yang aku pinjam berdasarkan kemampuanku? Hebat! Aku benar-benar salut dengan muka tebalmu. Ucap Hanaga sambil tertawa. Lalu, senyumannya perlahan-lahan menghilang. Ingat kata-kataku. Misi memang sangat penting, tapi pertama-tama, kamu harus menjamin keselamatanmu dulu. Selama kamu masih hidup, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misi. Kalau kamu kehilangan nyawamu, tidak ada yang akan bisa menyelesaikan misi itu lagi. Yang terpenting adalah kalau kamu mati, bagi Angel, tidak akan ada yang bisa menggantikanmu. Ketika Hanaga berbicara, ekspresi dan nadanya sangat serius. Ayah, jangan khawatir. Aku akan kembali dengan selamat. Valentino mengangguk sambil berjanji dengan serius. Baiklah. Bagaimanapun juga, kamu tetap harus pergi. Jadi, aku tidak akan banyak bicara lagi. Ambil ini. Kalau kamu benar-benar dalam masalah, cari orang ini lalu sebut namaku. Dia akan membantumu. Hanaga merogoh sakunya, kemudian mengeluarkan selembar kartu nama dan sebuah selongsong peluru. Ada sebaris kalimat kecil yang terukir di selongsong peluru itu. Tanpa melihatnya dengan saksama, Valentino langsung memasukkannya ke dalam saku. Hanaga melambaikan tangannya, lalu berkata dengan santai. Dulu ketika aku bertempur di daerah selatan dan utara, aku juga tinggal di wilayah selatan untuk beberapa waktu. Jadi, aku masih punya beberapa koneksi di sana. Tapi, begitu kamu menggunakan koneksi ini, banyak hal akan terungkap. Tapi, aku juga tidak peduli. Selama itu bisa menjamin kamu tetap hidup, tidak masalah. Valentino terharu, tapi Hanaga tampak tidak peduli. Namun, Valentino mengerti maksud tersirat Hanaga. Jika Valentino benar-benar menghubungi koneksi Hanaga dan menyebabkan rencananya terungkap, maka Hanaga pasti akan bertanggung jawab. Jadi, perbuatan Hanaga ini berisiko besar. Ayah, aku mengerti. Valentino menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah. Ayo. Hanaga menepuk bahu Valentino, lalu menoleh ke arah konvoi. Hanaga seolah-olah datang hanya untuk memberi Valentino benda itu. Jenderal Hanaga! Ketika semua orang melihat Hanaga berjalan kembali, mereka pun buru-buru menyapanya. Hanaga berhenti sebentar, lalu tiba-tiba berbalik untuk bertanya. Valentino, kalau kamu tidak ingin pergi, aku bisa menculikmu sekarang lalu mengirimmu ke luar negeri. Bagaimana menurutmu? Ketika Hanaga mengatakan itu, para prajurit yang bertanggung jawab untuk melindungi Valentino dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak dan ekspresi kaget. Jika Hanaga benar-benar ingin melakukan itu, mereka tidak akan bisa menghentikan Hanaga. Valentino tahu kalau Hanaga sedang bercanda, jadi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, aku sudah berjanji kepada Pak Reza kalau aku pasti akan pergi. Namun, Valentino juga tahu kalau dia benar-benar tidak mau pergi, Hanaga pasti akan mencari cara untuk mengirim Valentino dan Angel ke luar negeri. Baiklah. Ucap Hanaga sambil mengangguk. Tapi, aku ingin terbang ke sana. Bawa mobil hanya membuang-buang waktu. Kata Valentino lagi. Kalau mereka terbang ke wilayah selatan, mereka akan lebih menghemat waktu. Kalau begitu, terbanglah. Bandara terdekat berjarak kurang dari 100 km. Hanaga mengangguk dan langsung setuju. Para prajurit yang diutus oleh Reza itu merasa ragu, lalu mereka menundukkan kepala sambil bergumam.
Jenderal Hanaga, ini. Dengan tangan diletakkan di belakang punggung, Hanaga berkata dengan nada tegas. Apa? Apa kalian tidak tahu kalau tidak semua perintah petinggi bisa dilakukan saat di luar? Di medan perang, situasi selalu berubah. Sedikit kecerobohan saja bisa menunda pesawat perang. Kalau kita harus menunggu perintah dari atasan untuk semuanya, kalian masih mau bertarung atau tidak? Pergi ke bandara dan ambil rute udara. Baik, Jenderal Hanaga. Kami mengerti. Beberapa prajurit itu tidak berani melawan Hanaga, jadi mereka hanya bisa mengangguk dan setuju. Mengenai hal belakangnya, Hanaga tentu saja akan memberitahu Reza. Hanaga melihat ekspresi beberapa prajurit itu tampak masam, jadi dia segera berkata, Aku tidak akan mempersulit kalian, jadi kalau kalian tidak percaya pada menantuku, kalian boleh mengikutinya. Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan pergi ke rumah Pak Reza dan menunggu di sana. Setelah Valentino tiba di wilayah selatan, aku baru pergi. Jenderal Hanaga, bukan itu maksud kami. Misi kami adalah 2 kapten itu mengawal Kapten Valentino ke wilayah selatan, jadi lebih baik kami juga ikut pergi. Seorang prajurit buru-buru melambaikan tangannya, kemudian memberi penjelasan. Di depan Hanaga, dia tidak berani membuat masalah. Kalau begitu, pergilah. Aku akan menelpon bandara dan mengaturkan penerbangan. Ketika kalian tiba, langsung pergi ke terowongan VIP untuk naik pesawat. Jangan khawatir tentang hal lain. Hanaga melambaikan tangannya, kemudian membalikkan tubuhnya. Dia pun mengisyaratkan semua orang untuk masuk ke dalam mobil. Valentino diam selama beberapa detik sebelum berkata, Ayah, kalau begitu, aku pergi dulu. Ya. Hanaga membelakangi Valentino sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Valentino pun langsung masuk ke dalam mobil. Hanaga yang masih membelakangi Valentino berkata dengan nada yang terdengar serak. Cepat pergi, cepat kembali. Putri dan cucuku menunggumu. Baik. Valentino mengangguk, kemudian ketiga mobil itu melaju melewati Hanaga. Ha-ah! Setelah ketiga mobil itu melaju jauh, Hanaga menghela napas panjang, kemudian menyeka sudut matanya. Menantu laki-laki juga termasuk putranya. Hanaga tidak pernah menikah dan tidak punya anak. Setelah dia menemukan Angel, Angel juga adalah perempuan. Jadi, Hanaga tidak memiliki anak laki-laki. Karena itu, Hanaga selalu memperlakukan Valentino seperti putranya sendiri. Sekarang anaknya akan pergi berperang. Bagaimana dia, seorang ayah, bisa tenang? Lamerto melangkah maju, kemudian berdiri di belakang Hanaga. Sambil melihat lampu belakang mobil yang berada di kejauhan itu, Lamerto berkata, Jenderal Hanaga, Valentino pasti akan kembali dengan kemenangan. Itu hanya wilayah selatan, tempat itu pasti tidak akan bisa menghentikan Valentino. Tentu saja, di wilayah selatan, menantuku memiliki lebih dari 100.000 prajurit. Kemanapun prajuritnya pergi, mereka pasti akan menghancurkan semua musuh. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ujar Hanaga. Hanaga meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sambil berdiri dengan tegak. Dia pun menatap kejauhan, lalu menghela napas. Dia sedang menunggu. Reza sedang menunggu. Angel sedang menunggu. Masih ada banyak orang yang sedang menunggu kembalian Valentino. Dengan harapan begitu banyak orang, Valentino pasti bisa kembali dengan selamat. Di dalam mobil, Valentino mengeluarkan kartu yang diberikan oleh Hanaga. Tanpa melihatnya, dia langsung merobek kartu tersebut. Kartu ini adalah jalan keluar yang ditinggalkan Hanaga untuk Valentino. Bab 1915, hidup dan mati sudah ditentukan. Namun, begitu digunakan, Hanaga tidak hanya akan bertanggung jawab, rencana Reza juga akan ketahuan. Saat itu, seluruh negara Nagon akan menjadi sasaran bersama oleh pasukan luar negeri. Jika demikian, perjalanan Valentino kali ini akan kehilangan semua artinya. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus, Valentino tidak akan melibatkan orang lain. Srek! Valentino mengambil kartu yang sudah robek itu,
membuka jendela mobil dan membuangnya keluar. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Aku tidak bisa mengendalikan saat lahir, begitu juga saat aku mati. Tapi, aku bisa mengendalikan jalan antara hidup dan mati. Gumam Valentino. Valentino melihat ke depan dengan ketegasan yang makin kentara di balik tatapan matanya. Angin dingin berembus. Mobil itu melaju tanpa henti. Malam makin larut. Di kota yang berdekatan dengan kota makmur, sebuah pesawat dengan lampu berkedip perlahan lepas landas dan kemudian terbang ke atas. Pesawat itu terbang melawan angin, dengan hidung pesawat mengarah ke dinasti Lusan, membuat suara ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya. Angin dan awan berubah, langit dan bumi pucat. Tampaknya itu melambangkan bahwa akan datang badai yang memutarbalikkan dunia ini. Waktu berlalu. Bulan juga mulai bersembunyi di balik awan. Penerbangan ekstra itu terus-menerus menembus awan. Terbang di langit memang lebih cepat daripada yang melaju di daratan. Valentino dan yang lain baru saja beristirahat selama beberapa jam, pesawat sudah mulai mendarat. Seluruh proses itu hanya memakan waktu sekitar 5 jam. Valentino dan yang lain turun dari bandara di Venus, lalu menaiki kendaraan yang sudah lama ditunggu-tunggu menuju segitiga emas. Meskipun segitiga emas lumayan jauh dari perbatasan. Ketika Valentino dan yang lain pergi ke luar negeri, satu-satunya tempat yang bisa mereka kunjungi adalah segitiga emas. Satu-satunya kekuatan yang bisa digunakan juga hanya asosiasi Maple Pavilion di segitiga emas. Oleh karena itu, mereka harus tiba di kamp asosiasi Maple Pavilion terlebih dahulu sebelum membuat pengaturan untuk rencana selanjutnya. Valentino duduk di dalam mobil dengan mata sedikit tertutup. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan negara Nagon dan pergi ke luar negeri. Tidak ada perasaan asing di hati Valentino. Hatinya lebih banyak merindukan Angel. Sebelumnya, dimanapun dia berada di negara Nagon, paling tidak, dia tahu bahwa Angel juga ada di wilayah yang sama. Namun saat ini, dia dan Angel sudah berada di dua negara yang berbeda. Perasaan jauh ini membuat Valentino merasa sangat tidak nyaman. Chris duduk di dalam mobil, lalu berkata sambil tersenyum. Bukankah prajurit yang diatur Pak Reza takut kita akan melarikan diri? Mengapa mereka tidak mengikuti kita? Apa dia tidak takut ketika kita tiba di segitiga emas? Kita akan menetap di sini dan tidak menjalankan misi? Valentino menggelengkan kepalanya perlahan. Hanaga pernah memberitahu Valentino untuk tidak pernah menebak apa yang dipikirkan tokoh-tokoh besar itu. Jika tidak, dia akan mati mengenaskan. Valentino sekarang telah tiba di luar negeri, sementara Angel masih berada di negara Nagon. Oleh karena itu, Reza sama sekali tidak takut Valentino akan melarikan diri. Kita akan segera ke medan perang. Aku tidak peduli apakah kalian memiliki pengalaman di medan perang atau tidak. Tapi sekarang, berhentilah bermain-main. Tukas Valentino. Kata-kata Valentino langsung membuat Chris menyingkirkan senyum di wajahnya dan diganti dengan wajah serius. Biasanya, mereka bisa bermain-main dan tertawa. Namun, begitu Valentino mengatakan sesuatu yang serius, tidak ada yang berani main-main. Itu adalah aturannya. Valentino melirik kedua temannya sambil berkata pelan. Kita bertiga datang ke sini bersama. Aku harap kita juga bisa kembali bertiga. Jadi, lakukan semuanya dengan hati-hati. Chris mengelus kepalanya sambil berkata dengan gamblang. Kak Valentino, menurutku, kita langsung kerahkan 100.000 pasukan untuk menyerang mereka sepanjang jalan. Apa itu masih tidak cukup untuk membinasakan semua bandit di perbatasan? Valentino perlahan menggelengkan kepalanya sambil mendesah pelan. Tidak sesederhana itu. Jika masalah ini benar-benar sesederhana itu, bagaimana mungkin bisa menyulitkan tokoh besar seperti Reza? Mario mengangguk perlahan dan berkata, kita tidak tahu mereka berada di mana. Sulit untuk menghabisi mereka sekaligus. Masalahnya, mereka tidak mau berlama-lama bertarung. Kalau merasa akan kalah, mereka langsung kabur. Kita ada 100.000 orang, mau bagaimana mengejar mereka? Sekalipun kita punya cukup makanan dan mulai mengejar mereka setelah perjalanan panjang, bagaimana kalau mereka kabur terus?
Lanjut Mario. Pikiran Mario lebih teliti dari Chris, jadi dia menganalisis semuanya dengan lebih mendalam. Valentino mengangguk pelan sambil berkata, "Benar. Wilayah selatan sangat luas. Sangat mustahil untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan membawa 100.000 orang. Makanan dan pakaian adalah masalah yang sangat sulit. Selain itu, yang paling aku takutkan adalah bagaimana kalau mereka meninggalkan wilayah selatan dan melarikan diri ke wilayah timur atau wilayah barat. Pada saat itu, kita tidak lagi berperang di wilayah kita. Setelah perjalanan panjang, semua prajurit akan sangat lelah. Kalau kita diserang oleh mereka, kita pasti akan kalah." Lanjut Valentino. Valentino berkata sambil memicingkan mata. "Jadi, kali ini, jangan menyerang mereka lebih dulu. Kita atur rencana dulu. Setelah itu, kita akan membuat jebakan. Dengan begitu, kita bisa membunuh dan membuat mereka gempar." Berbicara sampai di sini, mata Valentino bersinar kejam. Kali ini, dia diperintahkan untuk membunuh bandit. Dia bisa membunuh orang tanpa mengkhawatirkan apapun. "Kak Valentino, kami paham," jawab Chris dan Mario sambil mengangguk serius. Valentino mengangguk, lalu menyerahkan informasi di tangannya ke Chris. Valentino sudah membaca semua informasi ini secara kasar di pesawat. Semua ini memang informasi rahasia. Entah itu pemeriksaan dan pengumpulan pasukan atau penempatan pasukan mereka, semuanya tertulis jelas. Simpan baik-baik informasi dari Aji ini. Lalu, sesuai situasi yang kita lihat di sini, gabungkan kedua informasi ini. Kita akan menghabiskan 1 hari penuh untuk membuat pengaturan. Malam ini, kita akan memulai peperangan pertama. Ujar Valentino perlahan dengan tatapan dingin. "Tidak masalah." Chris menggosok telapak tangannya, masih tidak gugup. Dia tampak seperti seseorang yang ketagihan berperang. Mario tidak seperti Chris. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melihat informasi sambil membuat beberapa rencana kasar di kepalanya. Mereka tidak lagi berbicara, mobil melaju di sepanjang jalan dan segera tiba di kamp asosiasi Maple Pavilion. Saat ini, sudah hampir pukul 6 pagi. Cahaya di ufuk timur sudah terlihat, matahari pagi akan segera terbit. Kegelapan perlahan menghilang, cahaya muncul kembali di bumi. Valentino perlahan melangkah turun dari dalam mobil, kakinya menginjak tanah di sini perlahan. Chris dan Mario, keduanya berdiri di kedua sisi Valentino, sambil menunjuk ke depan dan berkata, "Kak Valentino, lihatlah. Ini adalah daerah kekuasaan kita di luar negeri. Walaupun pada suatu hari, kita tidak bisa lagi hidup di negara kita masih bisa terus merajalela setelah datang ke sini." Valentino melihat sekeliling dengan kedua tangan terlipat ke belakang. Sebuah kamp yang sangat besar langsung muncul di mata Valentino. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini baru yang namanya sejauh mata memandang, tidak terlihat ujungnya. Mario juga melihat ke kejauhan sambil menjelaskan kepada Valentino. "Kak Valentino, tadinya ini hanya sebuah kota kecil. Lalu diambil alih oleh kita. Kemudian, karena makin banyak orang, mereka mulai memperluas daerah sekitarnya. Sekarang markas ini makin lama makin besar." Valentino mengangguk perlahan dan langsung naik ke atap mobil untuk melihat ke arah sekitarnya.